3, 2, 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai analisis video Tokopedia berdasarkan manajemen strategi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan pertama Dewi Amilina, kedua Muhammad Hasan, ketiga Nathanael Karala, dan terakhir Norsipa Aulia. Untuk pembahasan pada video ini, yaitu terkait manajemen strategik, visi dan misi, eksternal perusahaan, internal perusahaan, dan strategi kompetitif generik. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih kapan Tokopedia didirikan? Betul, tanggal 17 Agustus tahun 2009. Tokopedia didirikan oleh dua orang, yaitu William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison. Lalu, bagaimana mereka membangun Tokopedia? Semua ini berawal dari di mana mereka tinggal. Ya tentu saja di Indonesia. Indonesia itu sendiri merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan 17.000 pulau, sulit untuk melakukan pengembangan infrastruktur secara merata. Para penjual pindah ke kota-kota besar demi pasar yang lebih baik. Sementara konsumen memiliki akses yang terbatas untuk mendapatkan kebutuhan. Menghadapi pengalaman hidup dan tantangan yang serupa, William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison berpikir untuk menghentikan permasalahan ini. Mereka harus melakukan sesuatu untuk memperpendek jurang pemisah antara kota besar dan kota kecil. Itulah mengapa Tokopedia bisa terbangun. Sebelum lanjut menganalisis, tentu saja kita harus tahu arti dari manajemen strategis. Manajemen strategis merupakan suatu rangkaian keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana untuk mencapai tujuan perusahaan. Terkait hal ini, dari sumber video di YouTube, Tokopedia telah menyampaikan suatu tindakan manajemen strategis, yaitu keputusan dari Tokopedia untuk menandatangani kesepakatan penerimaan pemodalan dari investor. Rangkaian keputusan dan tindakan tersebut menghasilkan sebuah formulasi dan implementasi rencana seperti membangun pusat riset, mendatangkan talenta terbaik dari negara Indonesia maupun negara luar. Akhirnya rangkaian dari keputusan dan tindakan ini diambil dan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Berbicara tentang tujuan perusahaan, tentu saja erat kaitannya dengan visi dan misi. Pada dasarnya, visi merupakan sebuah tujuan khusus yang disusun sebagai bagian perusahaan dan elemen lainnya yang jenisnya mengidentifikasi ruang lingkup operasi dalam produk, pasar, dan teknologi yang digunakan. Pernyataan terkait misi sebenarnya merupakan suatu pesan yang berisikan harapan seluruh orang di perusahaan yang memiliki kepentingan maupun posisi atas kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Terkait hal ini, bersumber dari video di YouTube, William menyampaikan bahwa misi Tokopedia ialah pemerataan digital, yang mengartikan bahwa Tokopedia berkaitan erat dengan digital. Dengan adanya visi yang jelas yang dimiliki oleh Tokopedia, seperti telah disampaikan oleh William, maka Tokopedia bergerak ke arah ketujuan yang dicapai perusahaan. Seperti yang disampaikan oleh William dalam video di YouTube yang berkata, 8 tahun terakhir, Tokopedia tidak pernah berhenti bergerak. Bergerak untuk mewujudkan misi kami dalam pemerataan ekonomi secara digital. Digerakkan oleh sebuah mimpi sederhana, dibalut semangat bambu runcing, keberanian untuk memulai, kegigihan untuk bangkit setiap kali kami gagal, dan sebuah harapan bahwa misi kami satu hari nanti pasti akan terwujud. Topik ketiga, analisis eksternal perusahaan. Dalam manajemen strategik, terdapat tahap perencanaan strategi yang berfokus pada analisis lingkungan eksternal perusahaan.
Tujuan dari dilakukannya analisis ini salah satunya ialah mengidentifikasi peluang dan ancaman di luar lingkungan perusahaan yang berpotensial mempengaruhi perusahaan. Menurut John Peirce, lingkungan eksternal terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama lingkungan jauh, lingkungan operasi, dan lingkungan industri. Pada lingkungan jauh ini mencakup pada faktor-faktor yang berasal dari luar jangkauan perusahaan dan biasanya tidak terkait dengan situasi operasi suatu perusahaan seperti halnya faktor ekonomi, teknologi, sosial, politik atau hukum, dan ekologi. Nah, mengutip pernyataan William dalam suatu video di YouTube, manusia yang memilih diam, memilih menganggap teknologi sebagai ancaman, mereka akan ditinggal oleh perubahan zaman. Namun buat mereka yang bergerak, berdampingan dengan perubahan zaman, makalah merekalah yang akan menentukan masa depan bersama-sama. 8 tahun terakhir, Tokopedia tidak pernah berhenti bergerak. Nah, terkait kutipan tersebut, jika dilihat berhubungan dengan faktor teknologi dalam lingkungan jauh, di mana adanya perkembangan teknologi telah mendorong Tokopedia untuk bergerak berdampingan dengan perubahan zaman. Tokopedia itu sendiri telah memanfaatkan perkembangan teknologi dan melakukan inovasi untuk menciptakan aplikasi Tokopedia agar penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi secara online dari jarak jauh. Pengaruh teknologi yang terus berkembang dari lingkungan jauh eksternal perusahaan ini memanglah tidak dapat dicegah, maka pilihan perusahaan ada 2, yaitu menerimanya sebagai peluang atau menjadikan ini sebuah ancaman seperti yang telah disampaikan oleh William di kutipan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa Tokopedia telah tercipta dari peluang yang ada akan pemanfaatan perkembangan teknologi yang semakin maju sehingga transaksi online dapat terjadi. Masuk pada lingkungan industri, di mana menurut Michael E. Porter dalam konsep lingkungan industri ini terdapat 5 kekuatan yaitu persaingan industri, pendatang baru, pemasok, pembeli, dan substitusi, yang mana gabungan dari 5 kekuatan ini akan membentuk persaingan pada suatu industri. Mengutip pernyataan William dari suatu video, Membangun perusahaan teknologi sejak hari pertama kita harus siap bersaing dengan pemain global. Tidak lama setelah kita meluncurkan Tokopedia, raksasa-raksasa global masuk ke Indonesia. Dan di saat itulah saya belajar bahwa saya tahu saya harus juga mendapatkan mitra global. Nah, terkait kutipan tersebut berkaitan dengan salah satu dari 5 kekuatan yang membentuk persaingan suatu industri menurut Michael Porter, yaitu ancaman pendatang baru. William sebagai pendiri Tokopedia sendiri telah meyakini bahwa Tokopedia sebagai perusahaan teknologi pada dasarnya harus siap untuk bersaing dengan pemain global. Karena pemanfaatan jaringan internet yang digunakan Tokopedia merupakan hal yang luas serta tidak memiliki batasan sehingga dapat dimanfaatkan oleh siapapun dalam mendirikan sebuah bisnis maupun mengembangkan bisnis yang telah ada. Apalagi marketplace Tokopedia memang sudah memiliki saingan di pasar global, yaitu aplikasi serupa yang telah tercipta dan berdiri terlebih dahulu di negara lain. Sebut saja Alibaba yang juga memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk memudahkan terjadinya transaksi online. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini, perusahaan perlu melakukan antisipasi sebagai upaya persiapan dalam menghadapi hambatan yang akan timbul di masa depan. Salah satunya ialah Tokopedia, di mana dalam kutipan sebelumnya, William selaku pendiri Tokopedia mengakui ia haruslah mendapatkan mitra global agar dapat menambah pengetahuan serta mengangkat Tokopedia ke jenjang berikutnya. Selain itu, pada lingkungan industri ada yang namanya analisis industri dan kompetitif, di mana menurut John Peirce, analisis industri dan kompetitif diperlukan bagi perusahaan untuk lebih memahami secara seksama mengenai industri dan kompetisi yang perlu dihadapi oleh perusahaan tersebut untuk kedepannya. Mengutip pernyataan William dalam suatu video, So now we actually benefit from the Alibaba investment. From every month we actually send our team members to learn about the China market. And this time travel machine, what happens in China today doesn't happen yet in Indonesia. But we can pick certain model, certain customer behavior, and we know in the next 2 to 3 years, Indonesia customer might need this. So this kind of like learning is very beneficial to us.
Nah, terkait hal tersebut, Tokopedia memanfaatkan peluang yang tercipta dari investasi Alibaba untuk mengirimkan tim agar mempelajari bagaimana situasi dan kondisi dari pasar di negara Cina dan perilaku pelanggan di negara tersebut. Meskipun situasi dan kondisi pasar maupun perilaku konsumen yang terjadi di negara Cina tidaklah terjadi di pasar negara Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan ke depannya pasar Indonesia akan berkembang dan membutuhkan hal ini. Jadi, Tokopedia dapat mengantisipasi jika hal tersebut terjadi dan dibutuhkan di pasar negara Indonesia, ataupun bahkan memberikan sebuah inovasi baru dari adaptasi yang ada bagi pasar negara Indonesia sendiri. Topik keempat terkait dengan analisis internal perusahaan, di mana dalam analisis internal terdapat beberapa aspek yang akan dibahas. Di antaranya adalah analisis SWOT terkait dengan kekuatan dan kelemahan, aspek manajemen, dan aspek pemasaran. Analisis SWOT merupakan suatu cara yang digunakan oleh para manajer dalam menggambarkan situasi terkait dengan strategi perusahaan secara umum. Kekuatan sendiri diartikan sebagai sumber daya yang dimiliki perusahaan serta tersedia pada perusahaan sehingga membuat perusahaan relatif lebih baik jika dibandingkan dengan para pesaing di pasaran. Sedangkan kelemahan diartikan sebagai keterbatasan sumber daya suatu perusahaan sehingga menjadi penghambat dalam memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Jika kita lihat bagaimana keterkaitan Tokopedia dalam hal kekuatan dan juga kelemahan, di mana dalam salah satu video William Tanuwijaya mengatakan bahwa Saat ini setiap bulannya ada lebih dari 35 juta pengunjung. 35 juta pengunjung setara dengan 7 kali lipat negara Singapura. Mengunjungi setidak-tidaknya situs Tokopedia dan aplikasi Tokopedia sekurang-kurangnya 150 kali juta kunjungan. Hal ini mengukuhkan Tokopedia dalam 2 tahun terakhir konsisten menjadi situs dan aplikasi yang paling sering dipakai di Indonesia, situs nomor 1 Indonesia. dapat kita ketahui bahwa kekuatan Tokopedia salah satunya adalah dapat memahami dan juga menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan pelanggan. Selanjutnya terkait dengan aspek manajemen yang terbagi menjadi beberapa fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, motivasi, penempatan karyawan, dan pengendalian. Menurut Fred R. David, perencanaan adalah sebuah proses dilakukannya penentuan apakah seseorang akan mencoba sebuah tugas atau tidak, mencari cara paling efektif untuk mencapai tujuan dari tugas, dan bersiap untuk menghadapi kesulitan yang tidak diharapkan dengan bermodalkan sumber daya yang mencukupi. Jadi sebenarnya kurang lebih sama seperti mall di dunia nyata ya, bedanya ya ini di online gitu. Kalau di Tokopedia ini mau online yang memungkinkan setiap individu ataupun usaha kecil menengah untuk membuka toko online mereka. Melalui pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa dalam keterikatannya dengan pengertian umum aspek perencanaan sebagai tahap di mana dilakukannya segala aktivitas manajerial terkait persiapan usaha, konsep dasar Tokopedia telah mencakup segala hal yang diperlukan sebagai dasar pada tahap perencanaan awal sebuah usaha, termasuk tujuan digarapnya dan penentuan capaiannya, yaitu untuk membantu masyarakat agar bisa mendirikan toko berbasis online melalui aplikasi Tokopedia. Selain itu, perusahaan tentu harus melakukan suatu pengorganisasian yang tepat terhadap para karyawan agar setiap fungsi pengelolaan program kerja yang diselenggarakan dapat berjalan sesuai jalurnya. Adapun menurut Fred R. David, tujuan pengorganisasian adalah untuk mencapai usaha yang terkoordinasi agar memudahkan terwujudnya sinkronisasi yang baik antara karyawan, pekerjaan, dan juga dengan otoritasnya. Dalam salah satu video, William Tanuwijaya mengatakan bahwa Di Tokopedia ada beberapa divisi. Kita ada divisi QC, Quality Control, ini divisi content, ini divisi support, kita punya HR dan finance, accounting. Kemudian kalau di sini ini divisi teknologi. Tokopedia bahkan hingga hari ini nggak punya tuh CPO dan CTO, tapi ada acting CTO dan acting CPO-nya gitu. berdasarkan kutipan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada Tokopedia terdapat beberapa divisi yang diantaranya mengelola program kerja khusus dan masing-masing divisi memiliki aktivitas yang saling berkesinambungan dalam pengelolaan dan juga pengembangan platform aplikasi.
Selain itu, pada Tokopedia juga ditunjuk seorang penanggung jawab untuk mengelola tugas CEO dan juga CPO yang berdasarkan pada kriteria faktor pengalaman, kemampuan memimpin tim, dan juga pengetahuan yang luas terhadap program kerja perusahaan. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa pengorganisasian karyawan di Tokopedia dilakukan melalui pembagian kompetensi keahlian ke berbagai divisi dan juga pengorganisasian terkait penanggung jawab posisi petinggi perusahaan dilakukan melalui seleksi dengan kriteria tertentu. Selanjutnya terkait dengan motivasi. Menurut Fred R. David, motivasi didefinisikan sebagai proses mempengaruhi seseorang untuk menyelesaikan sebuah tujuan khusus, atau dengan kata lain, pemotivasian pada manajemen adalah sebuah motif yang menjadi alasan bagi para karyawan untuk bekerja dengan giat. Dalam salah satu video, William Tanuwijaya mengatakan bahwa harus bisa berpikir, harus dikasih kemampuan untuk berpikir out of the box, bisa mengambil keputusan dengan cepat, dan caranya itu ya tadi, kita encourage orang-orang, kamu harus bisa punya opini kamu sendiri, mengambil keputusan kamu sendiri, tapi ini kompasnya. dalam industri bisnis pengembangan teknologi yang memiliki pola persaingan ketat, masing-masing perusahaan perlu terus berinovasi agar dapat bertahan. Bagaimana metode motivasi yang dilakukan perusahaan pada karyawan merupakan hal yang penting untuk menentukan seberapa besar inovasi yang dapat mereka ciptakan tersebut. Pada Tokopedia, para karyawan dimotivasi dengan cara didorong untuk mampu beropini dan mengambil keputusan sendiri namun tetap sesuai dengan kompas yang telah ditetapkan, sehingga dapat dinilai bahwa melalui kebebasan beropini tersebut, perusahaan berharap para karyawan tidak akan ragu atau merasa dikekang untuk mengungkapkan ide-ide mereka terhadap aktivitas pengembangan platform. Kemudian terkait dengan aspek pemasaran yang meliputi analisis pelanggan, perencanaan produk dan jasa, penjualan, penetapan harga, distribusi, riset pemasaran, dan analisis biaya manfaat. Terdapat beberapa poin pada aspek pemasaran yang dapat dikaitkan dengan Tokopedia. Yang pertama adalah terkait dengan analisis pelanggan. Sebagai sebuah perusahaan yang berdiri dalam industri beresiko tinggi, tentu saja penting bagi Tokopedia untuk mengetahui terlebih dahulu skala serta kebutuhan target pengguna agar dapat menyajikan aplikasi yang mampu bertahan di lingkungan platform jual beli berbasis online. Menurut Fred R. David, analisis pelanggan merupakan suatu riset dan penelitian terhadap keinginan atau kebutuhan pelanggan. Dalam salah satu video, William Tanuwijaya mengatakan bahwa And I start to observe his daily life. And I realized that he actually from time to time go to ATM machine to pay for utility bills. So with that kind of inspiration, we actually start to build a new business model that non-existent in Tokopedia. We start to actually build any use case possible that we can think of. You can now pay mobile recharge, insurance, electricity, anything through Tokopedia. dalam hal ini kita ketahui bahwa target pengguna ataupun pelanggan memiliki keraguan terhadap penggunaan platform jual beli online karena mereka masih asing dengan konsep jual beli melalui dunia maya, di mana hal tersebut merupakan penghalang nomor satu bagi sebagian besar perusahaan. Sehingga untuk menghilangkan penghalang tersebut, dalam hal ini pihak Tokopedia perlu melakukan pengamatan terhadap pelanggan agar pihak pengelola platform dapat mengembangkan dan juga memperbaharui sesuai dengan kebutuhan para pengguna. Selanjutnya, perencanaan produk dan jasa, di mana menurut Fred R. David, perencanaan produk dan jasa mencakup salah satu dari berbagai aktivitas seperti diantaranya uji pemasaran, pemosisian produk dan merek, jaminan yang jelas, pengemasan, dan aktivitas seterusnya hingga sampai pada tahap pelayanan pelanggan. Dalam salah satu video, William Tanuwijaya mengatakan bahwa We want to aim the next 100 million customer, then we need to think about how we actually be able to remove that barrier of entry. And to think about that, a lot of R&D need to be. berdasarkan kutipan tersebut, dapat kita ketahui bagaimana perencanaan produk dan jasa dilakukan pada Tokopedia, di mana dilalui dengan proses riset dan juga penelitian terhadap pasar-pasar baru yang disesuaikan dengan jenis kebutuhan pelanggan yang berbeda-beda. Tahap selanjutnya terkait dengan penjualan produk dan jasa, di mana aktivitas ini merupakan penentu dari tingkat kesuksesan perilisan sebuah produk dalam lingkaran pelanggan.
Fred R. David mengatakan bahwa kriteria implementasi strategi penjualan yang sukses secara umum tergantung pada kemampuan organisasi untuk menjual beberapa produk dan jasa. Dalam sebuah video, William Tanuwijaya mengatakan bahwa dalam Tokopedia ini saat ini kita punya sekitar 20.000 merchant yang menjajakan sekitar 1,1 juta produk. Produknya itu juga beragam, sekitar 18 kategori. Kalau dipecah-pecah lagi itu hampir ada 1.000 subkategori seperti itu. Desember kemarin dalam 1 bulan saja itu Tokopedia berhasil membantu tadi 20.000 merchant transaksi yang berhasil itu sekitar 1,5 juta dalam 1 bulan saja. berdasarkan pada pernyataan tersebut, dapat kita ketahui bahwa aktivitas penjualan pada Tokopedia, baik itu penjualan barang kepada pelanggan ataupun dengan pemanfaatan fitur pada Tokopedia, keduanya berjalan dengan lancar sampai ke tahap di mana Tokopedia dapat dikatakan telah memenuhi kriteria sebagai perusahaan dalam pengimplementasi aktivitas penjualan yang baik. Selanjutnya, terkait dengan komponen lain dalam analisis internal perusahaan, yakni yang pertama adalah kapabilitas atau kemampuan perusahaan, kemudian daya saing berkaitan dengan bagaimana kemampuan perusahaan untuk bersaing dalam lingkungan pasar, kemudian yang ketiga terkait dengan sumber daya yang terbagi menjadi sumber daya berwujud, sumber daya tidak berwujud, dan juga sumber daya manusia yang berkompetensi dan berkomitmen. Yang kelima, analisis video berdasarkan materi strategi kompetitif generik. Kami menemukan satu pernyataan dalam sebuah video, yakni terbesitnya ide membangun Tokopedia karena melihat ada masalah di sekitar mereka, yaitu adalah masalah ketimpangan terhadap kesempatan dan kepercayaan yang terjadi di masyarakat Indonesia. Orang-orang di kota kecil harus membayar harga yang lebih tinggi untuk produk dan layanan yang bisa dinikmati di kota besar. Sedangkan orang-orang di kota kecil harus pindah urbanisasi ke kota yang lebih besar untuk mendapatkan akses pasar yang lebih besar. Nah, jika dikaitkan dengan 5 strategi kompetitif generik Michael Porter, Tokopedia sebagai suatu perusahaan yang berbasis teknologi telah mencakup kelima strategi kompetitif generik Michael Porter itu sendiri. Yang pertama dan kedua adalah tentang kepemimpinan biaya atau cost leadership, menekankan produksi produk terstandarisasi pada biaya per unit rendah untuk konsumen yang sensitif harga. Tipe pertama adalah strategi biaya rendah, yang menawarkan produk atau jasa ke pelanggan yang luas pada harga termurah yang tersedia di pasar. Sedangkan tipe yang kedua adalah strategi nilai terbaik yang menawarkan produk atau jasa ke pelanggan yang luas pada harga terbaik yang tersedia di pasar. Strategi nilai terbaik bertujuan untuk menawarkan pelanggan sejumlah produk atau jasa pada harga terendah yang tersedia dibandingkan dengan produk pesaing dengan atribut yang sama. Nah, terkait idenya tersebut, Tokopedia dapat dikatakan menggunakan strategi biaya rendah yang menawarkan harga produk atau jasa termurah yang bisa dipilih dan tersedia di pasar, dan nilai terbaik, yaitu menawarkan barang atau jasa dengan value for money terbaik yang pada intinya sama-sama menargetkan pasar yang luas. Dalam pernyataan lainnya, yakni Tokopedia dibentuk agar memungkinkan setiap individu atau pengusaha kecil menengah untuk membuka toko online mereka. Jadi, walaupun tidak memproduksi sendiri, namun tujuan dan strategi Tokopedia ini sangat baik dan mulia yang membuka kesempatan kepada siapapun untuk berjualan produk di toko online mereka. Hal ini tentunya sangat menarik karena belakangan tidak hanya UMKM, individu, atau lainnya. Kini bahkan perusahaan yang skalanya produksi besar, produk ekspor pun menjual produknya pada e-commerce tersebut. Yang cukup mencengangkan adalah hadirnya brand otomotif seperti Honda yang menjual mobilnya di laman belanja Tokopedia. Yang mana sesuai ide awalnya membangun Tokopedia adalah ketimpangan kesempatan dan kepercayaan yang terjadi di masyarakat Indonesia untuk menikmati produk dan layanan dengan harga atau tarif yang sama dimanapun. Dalam menjalankan kedua strategi ini, Tokopedia mengeksekusinya dengan terobosan belanja secara online yang mana pada saat ini di kalangan masyarakat sudah mulai melek akan hal tersebut. Namun,
di sisi lain masyarakat masih mendapati keraguan dengan alasan keamanan. Pada pernyataan lain, yaitu perubahan teknologi juga akan mempengaruhi perilaku manusia dalam melakukan bisnis. Teknologi akan terus berubah, seperti manusia pernah menemukan listrik. Kemudian, ada era di mana manusia menemukan komputer, dan sekarang era di mana kita hidup di zaman internet. Masih berkaitan tentang masalah ketimpangan. Beralih dari cara konvensional ke basis internet adalah solusi yang mempermudah hidup dan merubah segala hal, baik itu tentang perbedaan harga atau biaya barang dan jasa di daerah dan kota yang berbeda. Sehingga hasilnya, dengan munculnya Tokopedia, hal tersebut perlahan terselesaikan. Nah, hal tersebut juga berkaitan erat dengan strategi diferensiasi, yaitu strategi yang ketiga. Diferensiasi yang efektif berdasarkan fleksibilitas produk yang lebih besar, perbandingan yang besar, biaya yang lebih rendah, jasa yang meningkat, pemeliharaan lebih sedikit, kenyamanan yang lebih, dan fitur lainnya. Pengembangan produk adalah contoh strategi yang menawarkan keuntungan diferensiasi, di mana timbul cara yang berbeda untuk mendapatkan suatu hal, baik berupa produk atau jasa dengan bentuk yang simpel berupa aplikasi. Jadi, walaupun pada dasarnya strategi diferensiasi ini sangat mudah dikalahkan oleh strategi kepemimpinan biaya, karena dalam hal ini akan selalu muncul kompetitor yang menawarkan hal serupa dengan cepat, sebagaimana yang telah terjadi dengan Tokopedia saat ini. Namun, dengan penggabungan kedua strategi itu, dapat dibilang perusahaan akan dengan mudah memenangkan persaingan. Namun, tidak juga dengan menyepelekannya. Para kompetitor akan terus melakukan inovasi-inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan layanan dan juga menciptakan value serta brandingnya masing-masing. Contoh nyata strategi diferensiasi yang dilakukan Tokopedia walaupun terbilang sulit dan mahal untuk diikuti kompetitor adalah iklan dengan K-pop, yang ternyata kompetitor secara berkelanjutan meniru, mengikuti, bahkan melebihi. Kemudian lanjut pada strategi fokus yang ada kaitannya dengan pernyataan berikut. Bangun perusahaan teknologi sejak pertama kali harus siap bersaing dengan pemain global. Prediksi para modal awal menjadi kenyataan. Tidak lama setelah kita meluncurkan Tokopedia, raksasa global masuk ke Indonesia. Dan di saat itulah dia belajar bahwa dia harus mendapatkan mitra global agar dia bisa membuka cakrawala dia ke dunia yang lebih luas dan mengangkat Tokopedia ke jenjang yang berikutnya. Nah, jadi di sisi lain tentunya setiap perusahaan teknologi bermimpi untuk mendunia dan mampu bersaing bahkan mengalahkan pemain atau kompetitor di kancah global. Nah, berkaitan dengan strategi fokus, Tokopedia memang fokus untuk berkembang lebih besar dan peningkatan dan pengembangan layanan mereka. Perusahaan besar seperti halnya Tokopedia secara efektif mengikuti strategi berbasis fokus, sehubungan dengan strategi kepemimpinan biaya dan strategi diferensiasi. Hadir dengan perbedaan yang dapat menggabungkan segala fokus, yakni biaya rendah dan nilai terbaik berupa produk atau jasa yang dapat dipilih oleh penggunanya. Strategi fokus yang paling efektif ketika konsumen memiliki preferensi khusus atau permintaan dan ketika pesaing tidak berusaha untuk melakukan spesialisasi diri pada segmen target yang sama. Nah, resiko mengejar strategi fokus termasuk kemungkinan bahwa beberapa pesaing akan mengikuti keunggulan strategi fokus dan menirunya, atau jika preferensi konsumen akan berbeda terhadap atribut produk yang diinginkan oleh pasar secara keseluruhan, maka organisasi yang menggabungkan strategi fokus dapat berkonsentrasi pada kelompok tertentu dari pelanggan, pasar geografis, atau segmen lini produk khusus untuk melayani pasar yang terdefinisi dengan baik namun sempit lebih baik daripada
pesaing yang melayani pasar yang luas. Nah, pada suatu podcast ketika ditanya tentang masa depan Tokopedia, ternyata Tokopedia akan fokus menggarap wilayah lokal. Karena sesuai dengan tujuan awalnya untuk turut membangun perekonomian negara, sehingga pada intinya di segala sisi Tokopedia mampu merefleksikan strategi kompetitif generik Michelle Porter ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Salah kurangnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. See you next time.